wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nuraziza dari kelas 1A Administrasi Bisnis nomor absen 8. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang regresi dan korelasi beserta uji normalitasnya. Nah, di sini sudah ada data X dan juga Y, kemudian ada residualnya. Baik, yang pertama ada correlation. Nah, berdasarkan nilai signifikasi dua tile pada skor tes kepercayaan atau X dan nilai ujian atau Y itu sebesar 0,000, yang berarti kurang dari 0,05. Nah, sehingga terdapat relasi yang signifikan di antara kedua variabel ini. Nah, berdasarkan nilai R hitung atau Pearson correlation, diketahui bahwa nilai R hitung di antara variabel X dan juga variabel Y itu sebesar 0,860. Nah, bisa disimpulkan bahwa terdapat korelasi di antara variabel X dan juga Y. Kemudian ada regression. Nah, pada regression ini yang pertama ada variables entered atau removed. Nah, pada tabel ini itu menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan dan metode apa yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan itu adalah skor tes kecerdasan sebagai variabel independen atau yang biasa disebut variabel bebas. Dan ada nilai ujian sebagai variabel dependen atau yang biasa disebut sebagai variabel terikat. Nah, ini dengan menggunakan metode enter. Kemudian ada model summary. Nah, pada tabel ini itu menjelaskan tentang besarnya nilai korelasi atau hubungan, yaitu sebesar 0,860. Nah, dari output ini diperoleh koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,740. Yang berarti bahwa pengaruh dari variabel bebas atau skor tes kecerdasan terhadap variabel terikatnya atau nilai ujian itu sebesar 74,0%. Kemudian ada tabel ANOVA. Nah, pada tabel ini diketahui bahwa nilai F hitung yaitu 28,463 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Nah, maka model regresinya itu bisa dipakai untuk memprediksi variabel dependen atau variabel nilai ujian. Nah, atau dengan kata lain itu ada pengaruh dari variabel independen atau skor tes kecerdasan dengan variabel dependen atau nilai ujian. Kemudian ada koefisien. Diketahui bahwa nilai konstan A sebesar 23,703, sedangkan nilai skor tes kecerdasannya itu adalah 0,855. Sehingga nantinya persamaan regresinya itu dituliskan sebagai Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 23,703 tadi ditambahkan dengan 0,855X. Nah, dari persamaan yang tadi saya sebutkan itu bisa diterjemahkan sebagai yaitu konstanta tersebut sebesar 23,703 berarti bahwa nilai konsisten variabel nilai ujian adalah 23,703. Kemudian koefisiensi regresi X itu sebesar 0,855 itu menyatakan bahwa setiap penambahan 1% dari nilai skor tes kecerdasan, maka nilai dari nilai ujian itu akan bertambah sebesar 0,855. Koefisien regresi tersebut itu bernilai positif sehingga bisa disimpulkan bahwa arah pengaruh dari variabel X dan juga variabel Y adalah positif. Nah, berdasarkan nilai signifikasi dari tabel koefisien ini, diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,000 kurang dari 0,5,
Sehingga disimpulkan bahwa variabel X atau variabel skor tes kecerdasan itu berpengaruh terhadap variabel nilai ujian atau Y. Kemudian yang terakhir adalah uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, berdasarkan uji normalitas ini diketahui bahwa nilai signifikasinya adalah 0,029, lebih dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa nilai residual distribusinya itu normal. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.